Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Pak Fandi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, tadi sebelumnya kita telah belajar mengenai bagaimana perhitungan harga pokok harga pokok pesanan berbasis aktivitas. Nah, yang kedua adalah perhitungan harga pokok proses berbasis aktivitas. Nah, kita sebelumnya telah belajar mengenai ini sebelumnya kan. Tapi memang di sana belum saya cantumkan bagaimana aktivitas-aktivitasnya. Karena aktivitas itu selalu berhubungan dengan biaya overhead pabrik. Karena yang sebelumnya di pertemuan ketiga yang pembahasan tentang laporan harga pokok pernah saya jelaskan di papan tulis itu banyak banget tulisannya itu sama seperti ini. Yang menjadi perbedaan adalah di biaya overhead pabrik. Nah, di sini nanti ada kita bahas. Nah, dimana ketika kita harga pokok proses kan kita ulang lagi bahwa harga pokok proses kan produknya adalah produk yang homogen. Kita produksinya secara massal terus menerus. Maka di dalam satu bulan tersebut ketika kita ingin memproduksi 10.000 misalkan, dalam satu bulan tersebut ternyata satu bulan selesai itu belum memproduksi sebesar segitu sebanyak 10.000, tapi kita hanya memproduksi 8.000. Nah, sisanya nanti akan diproduksi, berarti 2.000 akan diproduksi ke bulan selanjutnya, ya kan? Nah, di sini langsung saja kita belajar tentang perhitungannya. Mohon diperhatikan karena ini nanti akan selalu berhubungan di setelah UTS itu kita berhubungan dengan harga pokok proses ini. Nanti kita akan membahas produk hingga produk rusak, produk cacat, produk hilang di awal dan akhir, dan nanti ada produk sampingan. Nah, ini selalu berhubungan dengan harga pokok, laporan harga pokok proses karena banyak banget hitungannya. Ini kita langsung belajar saja tentang bagaimana soalnya. Nah, sini PT Renyah Kripik yang kita UTS kemarin. Renyah Kripik activity drivernya ada, kita produksinya ada 3. Nah, di sini ada 3. Ada keripik pisang, keripik jagung, keripik singkong. Nah, di sini ada saya contohkan saja aktivitasnya ada jumlah setup, ada jumlah pengecekan, ada jumlah perpindahan, dan ada jam mesin. Nah, di sini ada berapa kali setup. Nah, untuk berbeda-beda antara 3 produk tersebut. Kalau keripik pisang jumlah setupnya sebanyak 20 kali, terus jumlah pengecekannya 60, jumlah perpindahannya 10 kali. Sedangkan untuk keripik jagung jumlah setupnya 15 kali, 15 kali untuk pengecekan, terus 15 kali untuk jumlah pemindahan, dan total untuk jam mesinnya 500 jam. Dan sama untuk keripik singkong setupnya 15 kali, terus jumlah pengecekan 15 kali, dan jumlah perpindahan yang 6 kali. Sehingga kita total semua dari jumlah setup keripik dan singkong ini kita total sebanyak 50 kali. Terus jumlah pengecekan kita tambahkan 60 ditambah 15 tambah 25. Jadi totalnya adalah 100. Terus jumlah 20 kali ini diperoleh dari jumlah pisang 10 kali, 4 kali untuk keripik jagung, dan 6 kali untuk keripik singkong. Nah, ini juga jamnya juga dijumlahkan sehingga menghasilkan dalam memproduksi 3 produk tersebut kita membutuhkan 1.000 jam mesin. Nah, ternyata pada saat kita memproduksi pada bulan Januari misalkan, biaya overhead sesungguhnya itu muncul apa saja. Nah, di sini ada biaya setup, pengecekan, perpindahan karena sesuai dengan activity drivernya. Nah, biayanya berbeda-beda. Untuk biaya overheadnya ada, kalau setup 10 juta, ibaratkan 10 juta, biaya pengecekannya adalah 30 juta, biaya perpindahannya adalah 20 juta. Sehingga total untuk memproduksi suatu 3 keripik ini dalam 1 bulan kita mengeluarkan BOP sesungguhnya sebesar 60 juta. Oke. Terus kita lihat ada informasi untuk keripik pisang tersebut. Nah, kita kan karena ada 3 keripik dan ini papan tulisnya kecil, makanya saya contohkan satu produk saja, yaitu kita ibaratkan kita menghitung nantinya laporan harga pokok produk keripik pisang. Nah, di sini misalkan kita pada BDP awal, barang dalam BDP itu apa? Barang dalam proses awal. Di sini ada kasihkan. Tadi telah saya jelaskan bahwa kita memproduksi produk itu kan tidak mungkin selesai 100%. Pasti kan ada
ada yang akan kita selesaikan di bulan berikutnya. Maka di sini kita lihat bahwa BBB kita, nah ini kita proses sebesar 1%. BTKL kita sudah selesai 80%, BOP 40%. Nah, untuk memproses BDB awal ini kita telah membuat 1000 kemasan untuk produk keripik pisang. Nah, terus selanjutnya BDB akhir, barang dalam proses akhir. Berarti di sini akhir bulan ya. Di sini ada akhir bulan. Berarti BBB itu 60%, BTKL itu 30% dan BOP 20%. Sehingga menghasilkan pada bulan misalkan Januari kita telah menyelesaikan 30. Nah, ini yang bulan Desember. Nah, maksud saya adalah BDB awal itu yang kita proses produksi yang bulan sebelumnya. Kalau BDB akhir berarti bulan ini, misalkan Januari. Kalau 1000 ya berarti bulan Desember tahun kemarin misalkan. Terus produk masuk bulan ini. Di sini kan ada HP BDB awal. Berarti kan karena barang dalam proses di bulan sebelumnya adalah kita belum selesai, maka kita kan pasti membawa harga pokok. Harga pokoknya kan pasti berbeda dengan harga pokok yang ada di bulan selanjutnya kan. Makanya kita tulis HP BDB awal, kita catat. Nanti apakah berbeda, nanti kita belajar di sini. Ini kita catat bahwa HP BDB awal adalah 20 juta. Nah, biaya bulan ini kita untuk memproduksi keripik pisang ini kita membutuhkan BBBL sebesar 50 juta dan BTKL sebesar 40 juta. Nah, di sini bagaimana tentang pertanyaannya apa saja sih? Yang pertama adalah hitung BOP dibebankan ke produk keripik pisang dengan menggunakan metode ABC, karena ini berbasis aktivitas berarti menggunakan ABC. Yang kedua, susun HP produksi untuk produk keripik pisang dengan menggunakan ABC dan MPKP atau FIFO. Kenapa menggunakan MPKP atau FIFO? Karena sebelumnya telah saya jelaskan di kelas bahwa ketika kita memproduksi suatu bahan produk yang itu ada kadaluarsanya, pasti yang kita gunakan adalah metode FIFO-LIFO karena first in first out. Jadi untuk meminimalisir produk yang kadaluarsa, makanya kita menggunakan MPKP atau FIFO. Jadi yang pertama, kita menghitung BOP dibebankan ke produk keripik pisang. Di sini ada menggunakan ABC kan. Nah, di sini ada apa saja? Kita lihat BOP ini yang di sini, informasi di sini ini berasal dari sini. BOP yang sesungguhnya. Oke, di sini ada BOP sesungguhnya. Apa saja sih BOP-nya? Ada biaya setup, ada biaya pengecekan, ada biaya pemindahan. Nominalnya sama. Ini 10 juta, 30 juta, dan 20 juta. Dan nanti ada konsumsi aktivitas. Nah, konsumsi aktivitas itu apa? Nah, kita 50 kali setup. Nah, terus kita di sini menggunakan sebanyak 100 kali pengecekan, dan untuk memproduksi keripik pisang ini 2 kali pemindahan dari barang di untuk proses produksi kita di bagian produksi sampai ke gudang itu sebanyak 20 kali pemindahan, yaitu dari bagian produksi sini produksi sampai ke gudang itu pemindahannya sebanyak 20 kali. Nah, kayak gitu pengangkutannya. Sini. Nah, tarif aktivitas. Nah, tarif aktivitas ini karena ini adalah ini ditentukan di awal 200.000-nya ini, 300 dan 1 jutanya ini. Untuk per kali setupnya adalah 200.000 untuk per kali setup dan 300.000 untuk pengecekan dan 1 juta untuk pemindahan. Ini ditentukan di awal. Jadi suatu perusahaan tersebut pasti menginginkan untung kan. Jadi bagaimana caranya manajemennya menentukan tarif aktivitas ini, karena ini berhubungan dengan nantinya perolehan laba di akhir periode. Nah, lanjutnya setelah kita menghitung ABC-nya, kita lanjutnya adalah apa yang ditanyakan? BOP yang dibebankan. Ini BOP yang dibebankan karena kita telah belajar bahwa perhitungannya adalah kita konsumsi aktivitas dikali dengan tarif per aktivitas. Berarti kalau untuk setup-nya berarti 20 setup dikali dengan, nah ini nih, 20 setup berasal dari ini.
Nah, ini nih. Nah, 3 itu karena kita kan produksinya keripik pisang. Makanya jumlah kalinya berarti berasal dari informasi yang di sini. 20 kali setup, 60 kali setup, pengecekan dan 10 kali pemindahan. Dengan tarif aktivitasnya di sini sudah di 20 kali setup dikali 200 dan 60 kali pengecekan dikali dengan 300 dan 10 kali pemindahan dikali dengan 1 juta. Sehingga diperoleh total segini. 4 juta, 18 juta, dan 10 juta. Sehingga total untuk BOP yang dibebankan ke produk keripik pisang, yaitu selama 1 bulan kita produksi adalah 32 juta. Oke, sampai sini nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan. Nah, ditanyakan di online atau di offline. Artinya yang kedua adalah susunlah HP harga pokok produksi untuk produk keripik pisang dengan menggunakan ABC. Nah, kita kan telah belajar mengenai pembuatan laporan harga pokok produk. Nah, di sini ada 3 informasi penting atau 3 informasi utama yang harus masuk dalam laporan tersebut. Yang pertama adalah data tentang produksi, yang kedua adalah DOP biaya yang dibebankan, yang ketiga adalah bagaimana biaya itu hitungannya seperti apa. Jadi ada 3, data tentang produk, besarnya produk, yang kedua adalah tentang BOP biaya yang dibebankan, BOP yang dibebankan, dan yang ketiga adalah perhitungan biayanya. Oke. Yang pertama, lihat bahwa di sini informasinya kita lihat bahwa BDP awal, nah ini masuk sini kan. Nah, sini. Nah, informasi ini masuk bahwa BDP awal untuk produk keripik itu BBBL-nya 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa ini selesai selama 1 bulan itu selesai BBB-nya. Terus BTK-nya 80% dan BOP-nya 40%. Oke. Selanjutnya untuk produk masuk bulan ini berapa? Oke. Lanjutnya produk masuk bulan ini adalah, ini belum saya catat, mohon maaf. Oke. Catat misalkan di sini ya. Sini contohnya di sini aja. Contohkan. Nah. Oke. Contohkan untuk BDP awal ya. BDP awal sama dengan berapa kemasan yang kita produksi? Ada 1000 kemasan. Nah, selanjutnya di produk masuk bulan ini berarti yang informasi ini kan 1000 dari BDPAL sini. Berarti ini lanjutnya adalah produk masuk bulan ini. Produk masuk bulan ini. Produk masuk sebanyak 19.000 kemasan. Yang selanjutnya terus informasi apa lagi? Berarti total produk yang diproses. Total produk diproses. Nah, itu sebenarnya 20 kemasan. Oke. Terus apa lagi informasi? Selanjutnya produk selesai ditransfer ke gudang. Produk selesai, saya singkat saja PS. Produk selesai ditransfer ke gudang. Itu sebanyak 17.000. Berarti informasi 17.000 kemasan. Terus selanjutnya adalah BDP akhir. Kita catat BDP akhir. Maaf kalau tulisannya kecil-kecil. BDP akhir kita prosesnya. BDP akhir kan berarti kan ini kan. Berarti 3.000 kemasan. Sehingga totalnya sama 20.000 kemasan. Nah, jadi total produk yang diproses
dengan total BDP akhirnya, ini total berarti totalnya, total yang sini sama sini sama, ini 20.000, ini 20.000. Ini sebagai data untuk produksi di bulan Januari. Nah, selanjutnya ini saya lupa untuk menuliskan, makanya saya tak tulis lagi. Sini selanjutnya kita tulis, ya kita tulis biaya yang dibebankan. Yang kedua adalah biaya dibebankan. Nah, karena bulan lalu kita membawa HP produk yang sudah selesai, yang belum selesai, maka kan produk belum selesai di bulan sebelumnya kan kita proses di bulan saat ini kan, makanya masuk ke sini ada akun HP BDP awal. Nah, ternyata kita diketahui bahwa ini produk yang tipik ini belum selesai di bulan lalu adalah sebanyak totalnya 20 juta, maka akan kita proses di bulan ini. Biaya bulan ini ada BB, jadi 50 juta ini diperoleh dari yang sini, berarti 50 juta, BTK-nya 40 juta, dan BOP-nya adalah 32 yang kita tuliskan. Nah, 32. Enggak, terus yang kita hitung yang pertama kali adalah unit setara. Bagaimana cara menghitung unit setara atau unit ekuivalen? Saya pernah memberikan rumusnya ini di pertemuan ketiga untuk laporan harga pokok, nanti bisa dilihat sendiri. Yaitu pertama adalah 1000 ini yaitu BDP awal, berarti kan BDP awal dikali dengan 0% adalah tingkat penyelesaian. Karena di sana sudah selesai 100%, informasinya 100%, maka di sini unit setelahnya 0%, sisanya 0%. Nah, karena di sini adalah BTK-nya sudah selesai 80%, maka di sini unit setaranya adalah 20% yang ditulis. Dan sedangkan yang BOP di sini adalah 40%, yang untuk perhitungan unit setaranya adalah 60%. Ditambahkan dengan produk selesai di bulan ini. Nah, karena yang masih diproseskan di sini, nah sini kita ditransfer ke gudang adalah 17, karena bulan lalu adalah kan 1000, berarti yang untuk bulan ini kita produksi 17.000 dikurangi dengan 1000, karena 1000 ini selesai untuk menyelesaikan produk di bulan sebelumnya. Nah, produk untuk selesaikan masuk ke sini 1000-nya. Enggak, untuk produk yang sudah selesai di bulan ini adalah misalkan Januari adalah 16.000, 16.000 ditambah dengan 3.000 dari BDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian ini. BDP akhir 60%, 30%, dan 20% di BOP, sehingga diperoleh unit setara untuk BBB 17.800, untuk BTK 17.100, dan BOP adalah 17.200. Sehingga setelah kita mencari unit setara atau unit ekuivalen, maka kalau yang paling utama dalam akuntansi biaya adalah mencari harga pokok per unitnya. Berarti harga pokoknya adalah 50 juta dibagi dengan unit setara, sehingga hasilnya berbeda-beda. Ada ini untuk yang BBB 2.808,99, terus untuk BTK adalah 2.339,18, dan untuk BOP adalah 1.860,47. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan di sini ada koma-komanya banyak? Nah, jangan pusing, kita ambil 2 angka di belakang koma. Berarti sehingga diperoleh hasil total untuk biaya yang dibebankan di bulan ini adalah 7.008,64. Oke, untuk selanjutnya tiket Mas. Oke, yang ketiga adalah setelah kita menghitung, pertama adalah data tentang data tentang produksi. Berarti kan data tentang produksi di bulan sebelumnya dengan produksi di bulan saat ini kita dihitung untuk berapa kemasannya. Yang kedua adalah menghitung biaya yang dibebankan, dan yang ketiga adalah biaya yang diperhitungkan. Ya, biaya ada 3 langkah untuk menghitung biaya diperhitungkan. Yang pertama, HP produk selesai BDP awal, berarti kan di bulan lalu kan itu belum selesai di bulan lalu, kita selesaikan di bulan ini. Enggak, HP produknya membawa sejumlah 20 juta. Oke, kita tambahkan di biaya bulan lalu. Ini biaya bulan lalu. Terus ada tambahan biaya untuk menyelesaikan. Nah, kenapa tidak ada BBP?
tidak ada bahan baku karena untuk proses sebelumnya itu kita selesainya berapa persen, kita telah menyelesaikan sebanyak 100%, makanya di bulan ini tidak ada biaya bahan baku yang masuk hanya BTKL dan BOP. Nah, untuk perhitungannya berarti untuk kan 1.000 ini diperoleh dari untuk tadi dikalikan dengan 20%-nya itu dari nah ini BTKL di bulan awal kan 80% yang sudah selesai, maka yang diselesaikan di bulan ini adalah kan 20%, maka pengkalinya adalah 20% dikali dengan berapa yang kita hitung di biaya yang dibebankan. Nah ini ya biaya yang dibebankan ini maaf ini 9. Nah pengkalinya adalah 9, jadi 1000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya karena bulan lalu kita telah menyelesaikan 80, sehingga bulan ini kita hanya menyelesaikan sebesar 20%. Dikalikan dengan ini biaya yang dibebankan untuk yang BTK 2.339,18 maksud ini. Nah, selanjutnya adalah BOP. Karena bulan lalu kita telah menyelesaikan 40%, maka bulan ini kita tinggal menyelesaikan 60%, dikalikan dengan biaya yang dibebankan untuk BOP berarti 1860,47, sehingga diperoleh sebesar untuk biaya tambahan untuk menyelesaikannya adalah 1.584.118, sehingga total untuk menyelesaikan produk di bulan lalu kita mengeluarkan biaya itu sebesar 21.584.118 rupiah. Oke, yang kedua kita menghitung harga produk selesai dari proses bulan ini. Nah, kita kan telah menyelesaikan 18 kemasan nih, 16.000 kemasan dikali dengan karena kita telah menghitung biaya yang dibebankan bulan ini adalah 7.008,64, maka pengkalinya adalah itu 7.008,64, sehingga diperoleh untuk produk selesai di bulan ini adalah 112.138.156 rupiah. Oke, HP enggak diperoleh HP produk selesai yang akan ditransfer ke gudang adalah 17. Enggak, total yang kita keluarkan berarti ditambah. Berarti karena bulan lalu kita kan masuk ke biayanya di laporannya bulan ini. Makanya 21 juta ini 584 ini ditambah dengan 112 juta, maka untuk yang kita berarti kan telah menyelesaikan produk di bulan ini yang nantinya akan dari bagian produksi akan dimasukkan ke gudang, transfer ke gudang, yaitu sebesar 133.722.274 rupiah. Oke, dan kita menghitung ini bulan lalu, bulan ini, maka tentunya ada produk di bulan ini yang belum selesai yang akan diselesaikan di bulan selanjutnya. Nah, kita hitung HP BDP akhir, kita lihat bahwa informasi di BDP awal, nah ini BDP akhir kan 60% kan dari ini kan 60%, terus 30% dari informasi yang disoal, terus 20% dari sini BOP. Nah 3.000-nya ini yang akan di BDP akhir, berapa kemasan di BDP akhir adalah 3.000 yang akan diproses di bulan selanjutnya, makanya yang dikalikan adalah 3.000 kemasan yang akan diselesaikan di periode selanjutnya, dikalikan dengan biaya yang dibebankan per produk. Kenapa di sini ada BBB karena yang diproses yang pada bulan ini tidak ada yang di awal bulan, karena ini kita menambahkan bahan baku sebanyak 60%. Nah makanya di sini untuk BDP akhirnya ada 60% BBB, ada penambahan bahan baku. Diperoleh untuk totalnya dari BBB, BTKL dan BOP 8.227.726, sehingga total yang kita keluarkan untuk bulan ini adalah untuk produksi produk keripik pisang ini adalah 142 juta. Oke, ini harus sama dengan yang di laporan itu di perhitungan yang kedua. Oke, nanti saya lihat. Jadi di soal ini harus sesuai dengan yang di soal 142, tidak ada. Oke, nanti kalau ketika tidak ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum paham bisa ditanyakan,
bisa lihat online. Nanti kan di minggu selanjutnya kita buka sesi online, bisa ditanyakan atau di sesi offline. Oke, karena perhitungannya adalah kita nantinya banyak ngitung setelah UTS. Oke, untuk sekian untuk materi untuk perhitungan harga pokok proses untuk pokok pesanan dan proses. Oke, kurang lebih berbasis aktivitas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.